Pada saat ini saya akan mendemokan tugas dari praktikum jaringan dan komunikasi data mengenai paket tracker 2.9.2 tentang basic switch and device configuration. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Karisma Linsania Mawei dengan NIM 2102111060038. Di sini kita akan melakukan uh, 3 part yaitu part 1, 2, dan 3. Part 1 yaitu setup the network topology. Yang kedua konfigurasi PC host. Yang ketiga konfigurasi and verify basic switch setting. Kita masuk di skenario-nya. Di sini kita akan membangun jaringan sederhana menggunakan 2 host dan 2 switch, dan kita juga akan mengkonfigurasi konfigur dasar termasuk nama host, password lokal, dan login, banner atau sebuah keterangan uh, atau bisa kita sebut dengan sebuah pesan. Kemudian kita akan menggunakan perintah show untuk menampilkan konfigurasi yang sudah berjalan, iOS version, dan status interface. Dan juga kita akan gunakan perintah copy untuk menyimpan konfigurasi perangkat. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke part satunya, yaitu setup the network topology. Pertama, di sini kita lihat di soalnya. Di shelf kita bisa lihat ada beberapa perangkat. Pertama kita ambil switch satunya, kita taruh di rak. Kemudian switch 2 kita taruh juga di rak. Dan PC A, PC B taruh di meja. Setelah itu sesuai arahan di sini kita power on the PC. Jadi kita nyalakan power yang ada pada PC. Di sini kita tekan, ini sudah menyala berarti sudah terkoneksi, ini juga sudah. Lanjut, kita cari di kabel backboard, klik copper crossover. Jadi kita cari kabel copper crossover, yaitu ini yang warna orange. Kita pasangkan di switch 1 pada Ethernet 0.01. Kemudian kita hubungkan di switch 2 di face Ethernet 1 juga. Salah, maaf. Situ benar. Kemudian sudah terkoneksi. Bagian D kita kembali lagi ke kabel backboard. Kita cari kabel yang bernama copper straight through. Yang hijau ini copper straight through. Kita taruh di face Ethernet 06 di switch 1. 06. Kemudian kita hubungkan atau kita koneksikan pada PC A di face Ethernet 0 di sini. Setelah itu bagian E kita ambil lagi kabel yang sama ini, lalu kita hubungkan di switch 2, tapi pada saat ini kita hubungkan di face Ethernet 018 di sini. Kemudian kita hubungkan di PCB. Setelah kita hubungkan di sini, di bagian F kita disuruh melihat koneksinya apakah sudah tersambung. Di sini warnanya masih ada warna yang kuning di sini di switch 2, berarti masih belum. Kita biasanya itu sekitar 1 menit dia akan berubah menjadi hijau. Jika warnanya sudah hijau, berarti sudah terkoneksi. Di switch 1 sini bisa kita lihat bahwa sudah terkoneksi karena sudah berwarna hijau. Kita sedang menunggu switch 2. Nah, di sini switch 2
sudah terkoneksi juga karena sudah berwarna hijau. Lanjut, kita akan masuk ke part 2 yaitu konfigurasi PC host. Di part 2 ini kita akan mengkonfigurasi IP address-nya pada PC A dan PC B sesuai yang ada pada addressing table di sini. Langsung saja kita masuk, kita di sini bagian B dijelaskan klik PC A desktop, kemudian IP konfigurasi. Jadi kita klik di sini, kita masuk ke desktop, kita masuk ke desktop. Lalu kita ketik IP, kita tekan IP configuration, lalu kita masukkan yang di sini, yang sesuai pada base ini bisa juga dilihat di address table juga ada. Ini. 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya akan mengikuti otomatis. Selanjutnya kita X ini sudah close, lalu kita mengulang kembali seperti yang tadi, tapi pada PCB. Kita masuk ke desktop, IP configuration, IP address kita lihat saja di sini, di address tabelnya 192.168.1.11. Subnetnya sudah selesai. Lalu kita X ini close. Setelah itu kita masuk ke PC A, kemudian desktop, command prompt. Kita ketikkan ipconfig/al. ipconfig/al. Ini untuk memverifikasi pengaturannya. Kita enter. Bisa kita lihat di sini. Enter. Bisa kita lihat di sini hasil dari konfigurasi yang kita lakukan tadi yaitu IP address 192.168.1.10 sudah terkonfigurasi dan subnet masknya sini sudah ada, berarti sudah benar. Kemudian masuk bagian F, enter ping. Kita tuliskan ping. Ini memasukkan ping IP address dari PC B untuk menguji konektivitas PC B ini. Jadi kita masukkan dulu IP address-nya PC B 192.168.1.11. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini sudah sesuai dan sudah benar, sudah sukses sesuai yang ada pada atas di sini. Sudah sama. Kemudian kita X ini, kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi and verify basic switch setting. Di sini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi saklar atau basic switch setting. Yang pertama, on the kabel backboard. Jadi kita cari kembali kabel-kabel lain. Di sini diperintahkan klik konsol. Berarti kita ambil kabel konsol yang warna biru ini, connect the console kabel pada S1, switch 1. Kita, karena di muka tidak ada, jadi kita inspect rear yang ada di belakang nih. Kita sambungkan konsolnya. Lalu kita hubungkan pada PCA. PCA di sini, R2232. Nah, setelah itu kita masuk ke terminal program di PCA, desktop terminal, kemudian kita OK, lalu kita enter. Di sini sudah terlihat seperti yang ada di base ini switch-nya, switch from. Lalu di sini pada bagian C kita akan masuk ke dalam privilege accept mode.
dengan perintah enable. Di sini sudah jelas tertulis enable. Jadi kita ketikkan enable. 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 Lalu kita enter. Kemudian di sini kita sudah masuk ke mode privilege. Privilege asset mode. Di sini bisa kita lihat bahwa switch-nya sudah berubah dari switch yang lebih dari menjadi switch yang ada pagarnya. Setelah itu bagian di sini kita akan masuk ke global konfigurasi. Bagaimana kita masuk ke global konfigurasi? Kita akan menggunakan perintah konfigurasi terminal. Kita enter. Perintah konfigurasi per baris untuk keluarnya kita bisa lihat di sini tertulis N with Ctrl Z. Jadi kalau kita mau keluar, kita Ctrl Z saja. Lanjut kita akan masuk ke bagian E. Untuk bagian E, the prompt configuration switch a name. Berarti kita akan memberikan nama pada switch sesuai pada tabel yang ada di sini. Kita ingat bahwa kita sementara membuka ini yaitu PCA. PCA ini kita tahu bersama sedang mengkonfigurasi atau terhubung ke S1, maka hostname-nya kita namakan hostname S1. Kita enter, kemudian lanjut bagian F, enter local password. Asset password and Cisco untuk password konsol aksesnya. Jadi selanjutnya ini kita akan memberikan password class untuk privilege-nya untuk memberikan privilege-nya dengan perintah kita ketikkan enable secret enable secret class. Selanjutnya kita buat password untuk konsol akses dengan perintah line console 0. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke config line-nya. Sudah masuk ke barisnya. Lalu setelah kita masuk ke konsolnya, kita masukkan password yang diperintahkan di sini yaitu password Cisco. Jadi kita ketikkan password Cisco. Kita enter, kemudian kita ketikkan login. Login ini untuk aktifkan passwordnya. Login, kemudian kita exit untuk keluar dari konfigurasi lain ini. Nah, di sini kita sudah keluar dari konfigurasi lainnya, kita sudah masuk kembali ke yang tadi global mode. Setelah itu kita akan tampilkan kita akan konfigurasi VLAN 1 interface according to the address table. Kita akan mengkonfigurasi dan mengaktifkan VLAN 1 dengan perintah interface VLAN. Ini sudah benar. Interface VLAN 1. Nah, di sini kita sudah masuk config if-nya. Di sini kita akan memasukkan IP address-nya dan submit mask-nya dengan perintah kita masukkan yang di atas ini. Dengan perintah IP address IP address 192.168.1.1.
Kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255.255.0. Kita langsung saja enter. Nah, sudah. Untuk mengaktifkan interface ini kita gunakan perintah no shutdown. Shutdown. Lanjutnya kita enter. Nah, di sini sudah tertulis interface VLAN 1 change state to up. Berarti di sini konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Lanjut pada bagian H. Kita akan membuat login banner. Lebih dahulu untuk mengingatkan seseorang atau user yang akan masuk ke switch ini. Dengan tidak sah, maka nanti akan timbul banner ini. Jadi kita ketikkan banner MOTD nya un unauthorized 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 access is prohibited prohibited. Suruh kita tutup untuk menutupnya. Jika kita buka, kita tutup. Banner. Lanjutnya kita enter. Setelah itu kita exit. Kita exit. Kemudian di bagian save the konfigurasi to the startup file or non-volatile random access memory atau NVRAM. Di sini kita akan simpan dengan perintah copy running config startup config. Copy running config startup config. Kita enter. Jadi di sini kita fungsinya kita akan mengcopy yang ada di config ini ke dalam config startup config seperti itu. Lalu kita enter lagi. Di sini sudah tulis oke. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian J, display the current configuration. Lalu di sini kita akan berarti kita akan tampilkan konfigurasi yang ada di atas ini dengan show running. Jadi, tapi kita ketikkan saja show run. Show run. Bisa kita lihat di sini host bahwa sudah benar host name-nya S1 enable secret yang sudah tadi kita konfigurasikan. Enter. Sudah sesuai, ini juga seperti yang kita buat tadi, interface VLAN 1, IP address-nya 192.168.11, kemudian banner MOTD-nya atau pesannya, ini unauthorized access is prohibited. Kemudian line konsol 0-nya, password Cisco login. Sudah benar. Lalu kita masuk lagi ke bagian K. Bagian K, benar? Ya, display the iOS version. Berarti kita akan mengecek iOS versinya dengan show version. Enter. Nah, ini versionnya 12.2.
Kemudian kita masuk lagi ke display the status of the connect interface on the switch. Uh, kita akan mengecek status interface yang terhubung pada switch ini. Switch berapa ini? Satu. Kita ketikkan show IP interface. Kita tulis saja inter. Brief. Show IP interface. Nah, bisa kita lihat di sini status yang sudah terkoneksi dengan interface pada switch ini. Di sini bisa kita lihat phase Ethernet 01-nya statusnya up berarti sudah terkoneksi. Ethernet 06-nya sudah terkoneksi dan di bawahnya masih down. VLAN satunya up itu sudah terkoneksi. Lanjut close configuration window. Terus selanjutnya repeat. Oh, berarti kita ulang lagi pada switch 2 dan kita hubungkan ke PCB. Kita ambil lagi kabel ini konsolnya. Inspect rear. Pasang di sini, hubungkan ke PCB. PCB. Sudah, kita klik ini. Terminal. Maaf, saya lupa. Terminal. Kita enter. Switch 1. Ulang kembali ya. Switch 1. Enable. Kita ketikkan enable. Masuk ke konfigurasi. Kemudian masuk konfigurasi terminalnya dengan konfigurasi terminal ya. Di sini sudah masuk ke switch config-nya. Kemudian kita akan memberi nama kepada konfigurasi ini yaitu hostname sesuai dengan PCB-nya kita hubungkan dengan S2. Jadi hostname S2. Lalu kita akan membuat kata sandinya untuk privilege exec-nya. So, kita ketikkan enable secret class. Enable secret class. Kemudian kita akan membuat untuk password untuk konsol lainnya. Kita ketikkan line console 0. Console 0. Nah, sudah masuk ke line-nya. Setelah itu kita masukkan password Cisco. Setelah kita masukkan password itu, login, menyimpan, exit. Kita akan kembali untuk menutup line-nya. Nah, kita sudah masuk kembali ke config. Lalu kita akan mengaktifkan dan mengkonfigurasi VLAN 1 sesuai yang telah diperintahkan. VLAN 1. Nah, di sini bagian G. Kita in VLAN 1. Benar? Nah, sudah. Ini benar, config if, berarti sudah masuk ke konfigurasinya. Kita masukkan IP address-nya, harus sesuai ya, IP address-nya dengan yang ada di sini. Nah, ini 192.2. 192.168.168.168.1.2. Kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255 3 kali. Selanjutnya kita
No sit down. Should down. Setelah no sit down, di sini change state to up. Berarti sudah berhasil. Setelah itu kita exit saja. Sip. Bagian H kita membuat banner atau membuat sebuah pesan menggunakan banner, banner, MOTD, MOTD, buka and out to reason. Access is pro, 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 kita tutup. Setelah itu kita exit. Setelah kita exit, kita save konfigurasinya dengan copy running config startup config. Kita akan mengcopy konfigurasi ke dalam startup config. Kita enter. Oke, hasil. Kemudian kita akan mengecek hasil konfigurasi. Maka benar, ya, mengecek hasil konfigurasi display the current configuration. Kita show run. Show run. So, kita lihat hostname S2-nya sudah enable secret. Interface VLAN 1 sudah benar dengan IP address-nya sesuai dengan switch 2. 192.168.1.2 dan subnet masnya. Ini banner MOTD-nya sudah benar. Line konsol 0, password Cisco sudah benar. Lanjut, display the iOS version. Jadi show version. Ini show versionnya. Kemudian kita lihat untuk melihat status interface yang terkoneksi dengan switch 2 ini. Kita show IP interface brief. Kita bisa lihat di sini face Ethernet satunya up berarti sudah terkoneksi. Pada 18 juga terkoneksi up dan yang lainnya down. VLAN juga up berarti terkoneksi. Selanjutnya sudah kita mengulangi kembali. Lalu kita akan mengisi ini tabelnya. Tabel. Nah, di sini kita isi tabelnya dengan melihat terminal di terminal tadi. Di sini pas face Ethernet switch 1. Status protokol statusnya di face Ethernet 1 up berarti di sini up terkoneksi. Kemudian di face Ethernet 6 up terkoneksi. Yang 18 di sini down karena di switch 1 kan kita tidak memasangkan kabel, jadi tidak terhubung, tidak terkoneksi.
Dan pasti yang di switch 2 pasti yang 6 yang tidak terkoneksi. Kita akan lihat sebentar. Kemudian di VLAN 1 up jadi sudah terkoneksi. Kita X ini, lalu kita akan melihat di switch 2 terminal. Oke, kita lihat di base Ethernet 1 up base Ethernet 6. Nah, di sini base Ethernet benarkan down karena kita tidak tadi kita tidak menghubungkan atau tidak mencolok kabel di switch 2 tadi. Nah, kita mencoloknya di Phase Ethernet 18. Jadi di sini Phase Ethernet 18-nya up. Di sini VLAN satunya up. Jadi di sini uh, up dari S1 S1 status sampai S2 protokol up. Kemudian di 6 di sini S1-nya up, S2-nya down. Uh, Berbalik juga dengan benar. Kalau di sini bertimbang balik dengan S2. Di sini yang 18-nya down, yang S2-nya up, terkoneksi, dan VLAN-nya semua up. Di sini uh, kita akan masih ada dua lagi. From a PC, ping S1 dan S2, the ping shall be sukses. Kita masuk ke PC. Kita masuk ke command prompt. Command prompt atau terminal? Oh, command prompt. Ya, untuk yang P-nya command prompt. Lanjut. Sekarang kita akan coba ping-nya pada S1 dan S2. Pada command prompt ini. Kita ketikkan dulu S1-nya. Itu ping satunya yang ini. 2.168.1.1. Benar? 9.1. Loading. Di sini bisa kita lihat sukses. Kemudian kita cek lagi ke ping yang pada switch 2. Ping switch 2 yang ini ya. 192 168.1.2. Kita tunggu datanya. Di sini sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke bagian key. From a switch ping PC A, PC B. Jadi kita X dulu ini. Kita masuk lagi ke sini tapi di bagian terminal. Kita akan ping PC A dan PC B. Oh, ini sudah terpilih. Apa kata? Kesannya ada di sini. Berarti sudah yang kita tadi buat sudah terverifikasi. Passwordnya Cisco ya. Cisco. Langsung kita masuk ke S1-nya. Kita tulis ping. PCA-nya PCA yang 10. 192, 168, 110. Benar. Sukses 100. Lalu kita ping 162, 168, 111. Nah, di sini juga sudah sukses. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang ada di sini. Why are you so fast Ethernet port
on the switch up while other are down. Jadi, mengapa eh, port fast Ethernet pada switch up sementara yang lain down? Karena fast Ethernet port akan berstatus up jika ada kabel yang terhubung ke port tersebut. Jika tidak terhubung atau dima- atau dimatikan secara manual oleh administrator, maka port tersebut akan down. Kita ambil contoh pada soal kita yang tadi. Tadi kan contohnya di PCA post Ethernet pada 18-nya down karena mengapa? Karena kita tidak mencolokkan atau mengkoneksikan dengan kabel. Jadi otomatis tidak koneksi down. Jadi tidak saling terkoneksi lah. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Eh, Pertanyaan kedua yang dapat menggagalkan ping yaitu alamat IP yang salah, IP address yang salah, koneksi yang buruk, kemudian switch tiba-tiba mati atau dimatikan secara administrasi dan lain sebagainya yang dapat menghambat. Eh, Setelah itu kita cek resultnya. Di assessment item di sini bisa kita lihat bahwa eh, demo yang saya buat ini sudah berhasil semua 100%. Komplit 100%. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih.